Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini dengan saya teman-teman ya, Baisan di channel Lisan Petani Muda teman-teman. Semoga untuk kabar teman-teman semua di hari ini tentunya dalam keadaan sehat ya, dan mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah tentunya teman-teman ya. Amin. Oke teman-teman ya, di sini Baisan sedang berada di lahan Baisan. Ini adalah lahan Baisan yang di sini Baisan budidaya CMK Genio yang sekarang tepatnya tanggal 7 ya. Tanggal 7 Februari 2023 untuk usia CMK Genio Baisan ini sekarang kemarin dipetikkan yang ke-11 107. Ini selang 2 hari berarti 109 HST teman-teman ya, 109 HST. Dan kemarin dipetikan yang ke-11. Perlu Baisan informasikan di sini ya, Baisan juga akan update lagi dipetikan. Niatnya besok juga akan Baisan melakukan pemetikan. Kemarin dipetikan yang ke-11 dapat 1 kintal 38 kilo ya. Dan untuk harga kemarin Baisan juga minta di nota. Untuk harga kemarin per tanggal berapa? Berarti tanggal 5 ya. Itu notanya di daerah Baisan ada yang 34, ada yang 32, ada yang 34, 33, 32. Kalau juragan Baisan itu menghargai ke petani 32 ya, 32.000 per kilo teman-teman. Ya, kemarin dapat 138 kilo. Nah, oke. Tapi Baisan tidak akan membahas pemanenan untuk di kesempatan kali ini teman-teman. Jadi di kesempatan kali ini Baisan akan melakukan penyemprotan pada tanaman CMK Genio Baisan ini untuk tujuannya ya, tujuannya untuk melebatkan bunga cabai ya, melebatkan bunga cabai teman-teman. Nah, ini untuk populasi tanaman itu 700 populasi tanaman 1500 sampai 1600-an kurang lebihnya, karena belum pernah Baisan hitung secara detail, tapi kurang lebihnya sekitar segitu. Dan untuk luas lahan 50 hubin atau kalau dimeterkan sekitar 700 meter persegi. Masuk mulsa roll itu satu roll ya, satu roll plastik mulsa yang ukuran 18 kilo. Nah, jadi untuk tujuan penyemprotan kali ini itu untuk melebatkan bunga cabenya, karena memang di sini untuk bisa kawan-kawan lihat sendiri untuk bunga cabenya ini jadi CMK Genio ini walaupun di masa panen ya, ini di panen yang ke-11, besok di ke-12 dia tetap berbunga teman-teman. Nah, ini contohnya yang mau akan berbunga, dia akan berbunga, sudah keluar tunas barunya. Dan ini yang sudah berbunga dari kemarin-kemarin nih, sudah agak besar ya. Nah, bisa dilihat ini untuk buahnya pun nah masih ramai teman-teman. Jadi memang spesialnya ini walaupun dia CMK Genio ini dalam masa-masa pemanenan dia tetap berbunga. Nah, ini perlu kita pacu dengan pupuk yang pas dan juga tepat tentunya teman-teman untuk melebatkan bunga, karena bisa dilihat ini sudah tunas-tunas airnya mulai ramai dan perlu kita pacu dengan nutrisi yang tepat. Nah, insya Allah bermanfaat. Jadi untuk teman-teman semua para petani jangan di skip biar tidak gagal paham, dan mudah-mudahan tentunya ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa share video ini jika memang bermanfaat untuk para petani, khususnya para petani pemula teman-teman. Oke, jadi ikuti terus, jangan di skip biar tidak gagal paham. Nah, ini sekilas pemberitahuan. Ini memang besok akan dilakukan pemetikan yang ke-12 teman-teman. Ini buahnya teman-teman. Ini masih ramai sekali alhamdulillah ya. Oke, langsung ke pembahasan. Kita racik pupuknya agar tidak terlalu lama durasinya teman-teman. Jangan lupa jika video ini bermanfaat tekan tombol like dan juga tombol subscribe-nya agar nanti channel Lisan Petani Muda semakin berkembang, dan channel Lisan Tani tentunya. Dan bagi yang sudah subscribe tentunya Baisan doakan selalu mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah teman-teman. Amin. Oke, langsung saja teman-teman ya, kita racik pupuknya untuk tujuannya untuk melebatkan
mendapatkan bunga cabai ya, entah di bunga pertama ataupun bunga kedua, pokoknya Besen selalu menggunakan pupuk ini. Yang selalu Besen pakai adalah pupuk MKP ya. MKP ini mono kalium fosfat teman-teman. Nah, MKP ini selalu Besen pakai dari fase, kalau untuk dari awal itu mulai fase generatif, yaitu fase pembentukan bunga, itu boleh diaplikasikan melalui semprot ataupun melalui kosor. Nah, kalau Besen biasanya aplikosor juga pakai, aplikasi semprot juga Besen aplikasikan agar lebih maksimal teman-teman. Kenapa Besen selalu menggunakan pupuk MKP? Karena memang di sini kandungannya tepat ya, yang selalu Besen katakan harus aplikasi tepat sasaran dan juga tepat aplikasi. Nah, pupuknya sangat tepat sekali di sini. Memang untuk kandungan haranya bisa kawan-kawan lihat, ada kandungan fosfatnya kisaran 52% dan juga ada kandungan kalium. Nah, dua-duanya ini adalah untuk di masa generatif. Kita ambil fosfatnya ini untuk fungsi utama atau fungsi yang kalau kita bahas semua memang sangat banyak sekali manfaatnya, cuman kita fokuskan ke manfaat utamanya jika di fosfat di pupuk MKP ini, yaitu adalah untuk memunculkan bakal-bakal bunga dan juga buah, memacu bunga dan juga bakal buah, entah di tanaman cabai, paria, gambas, pokoknya tanaman holti lain semua. Kalau MKP ini hampir semua tanaman bisa diaplikasikan, masuk maksudnya teman-teman. Nah, fosfat ini di fase generatif ini sangat bagus diaplikasikan untuk melebatkan bunga. Nah, jika ini di masa-masa panen, nah ya kita lihat kondisi tanaman. Jika memang kondisi tanamannya masih segar dan juga di masa panen pun dia tunasnya bermunculan, nah harus kita aplikasikan lagi pupuk MKP ini. Jadi kita lihat kondisi tanamannya, kita aplikasikan dengan tepat pupuknya. Nah, kemarin di pemupukan yang Besen kosor itu menggunakan pupuk KNO3 putih yang tinggi akan kalium. Nah, di sini juga MKP ini mengandung unsur hara kalium sekitar 34%. Jadi sangat komplit sekali. Yang fosfatnya untuk memacu pertumbuhan munculnya bakal bunga dan juga buah. Untuk kalium, nah kaliumnya ini teman-teman ya, fungsi utamanya adalah bisa untuk mencegah kerontokan bakal bunga dan juga buah. Nah, jadi pupuk MKP ini memang sangat tepat sekali diaplikasikan untuk melebatkan bunga dan juga mencegah kerontokan. Nah, jika lebih efektifnya lagi untuk mencegah kerontokan bunga, yang belum lihat videonya bisa lihat di video pemupukan, di video sebelumnya ada semua, atau di playlist yang tulisannya CMK Genio, judulnya di situ ada semua. Pemupukan kemarin menggunakan KNO3 putih yang tinggi akan kalium, kandungannya kurang lebih sekitar berapa ya? Kaliumnya sekitar 45% teman-teman. Nah, itu tinggi kalium untuk mencegah kerontokan bunga dan juga buah. Nah, sebelum itu karena memang CMK Genio Besen ini dari masa panen pun dia tetap berbunga, ada yang sudah berbunga, ada yang mulai berbunga. Jadi pupuk KNO3 putihnya Besen aplikasikan untuk mencegah kerontokan yang sudah berbunga. Nah, kita pacu lagi, nanti ketika sudah bunganya sudah lebat baru kita aplikasikan KNO3 putih, kita lakukan pemupukan lagi teman-teman. Jelas seperti itu ya. Nah, ini sering sekali ditanyakan oleh kawan-kawan semua masalah pupuk MKP ini. Ada juga MKP dari Merauke, ada juga MKP dari Paktani yang Besen pakai ini. Nah, selalu Besen katakan jangan terpaku merek dagang teman-teman. Terserah teman-teman mau menggunakan dari Paktani ataupun dari Merauke, yang intinya kandungannya itu sama-sama fosfat dan juga kalium, kandungannya sama teman-teman. Tinggal pokoknya cari di daerah teman-teman semua yang paling mudah didapat. Jika adanya Merauke ya pakai Merauke, jika menggunakan Paktani adanya Paktani juga Paktani. Aplikasinya sama, takarannya sama, nanti Besen akan sebutkan untuk takarannya teman-teman. Oke, jelas ya. Nah, untuk takaran, sekarang untuk takaran apa namanya, di sini ada takaran aplikasi semprot, aplikasi kocor atau siram. Kalau untuk aplikasi semprot Besen bacakan, untuk ini hampir semua tanaman masuk, kentang, semangka, melon, mentimun, cabai, tomat, terong, apel, mangga, pokoknya hampir semua masuk teman-teman. Nah, di sini untuk cabai ada kandungannya, di sini ada tulisannya larutkan MKP Paktani dengan takaran
3 sampai 6 sendok makan per tangki semprot ya, atau 0,4 sampai 0,8 kg per dalam 200 liter air, 4 ons atau 8 ons per 200 liter air. Nah, jelas ya, jika menggunakan tangki yang 16 liter ini, jadi teman-teman bisa menggunakan 3 sampai 6 sendok. Nah, kalau baisan pakainya selalu 4 sendok makan full per tangki semprot jika dilakukan aplikasi semprot. Jika aplikasi kosor, teman-teman bisa dibaca di sini. Tapi kalau teman baca di sini, ini takarannya hanya MKP dan juga KNO3 putih. Nah, ini sering juga bahasan bahas. Besok akan bahas lagi untuk pemupukannya biar lebih jelas dan tidak terlalu panjang durasinya, teman-teman. Oke, jelas ya. Aplikasinya 4 sendok makan per tangki 16 liter, atau mau pakai 5 atau pakai 6 juga tidak apa-apa, terserah. Kondisikan dengan luas lahan dan juga pupuknya, teman-teman. Nah, ini langsung saja kita aplikasikan 4 sendok makan, teman-teman, per tangki 16 liter ya, karena memang butirannya juga seperti ini kristal, jadi mudah 100% larut dalam air, teman-teman. Nah, 4 sendok makan ini harus dilarutkan, diaduk terlebih dahulu seperti ini. Dan jangan lupa jika teman-teman mau menggunakan fungisida juga tidak apa-apa. Nah, ini juga sambil menjawab pertanyaan dari kawan-kawan semua, biasanya MKP itu bisa dicampur dengan fungisida atau insektisida atau tidak. Nah, seperti itu pertanyaannya pasti, teman-teman. Nah, ini biasanya jawab sekalian, jika aplikasi MKP melalui semprot, teman-teman bisa mencampurkan fungisida yang sistemik ataupun yang kontak. Kalau yang sistemik lebih bagus, kontak juga bisa. Karena kalau yang sistemik bisa memberikan membantu kinerja fungisidanya lebih maksimal, teman-teman. Di belakangnya ini ada keterangannya semua. Di belakang ini nih, di belakang ini ada keterangannya semua, ada komplit, teman-teman. Nih, jika dicampurkan dengan fungisida bisa memberikan efikasi fungisida terutama dalam mengendalikan powder mildew pada tanaman apel, melon, semangka, mentimun, anggur, stroberi dan juga mangga. Ini ada semua ya. Jadi yang intinya, jika teman-teman mau aplikasi MKP plus fungisida, saran ini jawaban dari Baisan, bisa menggunakan sistem juga lebih bagus, kontak pun juga bisa. Nah, di kesempatan kali ini Baisan menggunakan fungisida merek dagang Star Plus, ini dari Petrokimia Kayaku, yang bahan aktifnya Propinep. Ini fungisida kontak, teman-teman. Ini bisa untuk mencegah, bisa untuk mengobati busuk batang, busuk ranting, cacar daun, busuk daun, ataupun antraknosa atau patek. Ini sudah Baisan bahas, sering Baisan bahas. Yang belum lihat, tinggal lihat videonya, ada semua komplit ya. Yang intinya seperti itu. Nah, saran Baisan, jika aplikasi MKP ini dengan fungisida, saran Baisan jangan yang berbahan aktif tembaga oksida. Yang lainnya silahkan, jangan bahan aktif tembaga. Kalau tembaga itu harus tunggal, teman-teman ya, tidak boleh dimix dengan insek ataupun fungisida atau lagi pupuk, itu tidak boleh. Kalau selain tembaga oksida, bebas, teman-teman, diaplikasikan saja. Nah, ini juga pertanyaan yang kedua, itu biasanya adalah bisa dimix dengan insektisida ataupun fungisida atau tidak. Nah, biasanya seperti itu, pupuk MKP seperti ini. Jadi saran Baisan, aplikasi MKP ini hanya untuk MKP dan juga fungisida ya. Insektisida saran Baisan jangan, agar pupuknya lebih maksimal terserap oleh tanaman, teman-teman. Oke, jelas ya, seperti itu. Jangan pakai insektisida, fungisida saja. Nah, seperti itu. Nah, terus apa lagi? Ya, yang penting itu boleh MKP dengan fungisida kontak ataupun sistemik, tapi jangan fungisida dicampur insektisida ataupun MKP. Ini jangan, hanya MKP dengan fungisida. Itu pun jangan yang berbahan aktif tembaga oksida, teman-teman. Oke ya, jelas ya. Nah, ini untuk ini sering Baisan bahas. Ini yang belum lihat, tinggal lihat videonya saja komplit, teman-teman. Ini takarannya seperti biasa, 2 sendok makan per tangki 16 liter, teman-teman. Ini terus jika di musim penghujan, ini juga saran Baisan, tambahkan perekat atau perata penembus. Ini penting supaya ketika kita aplikasi fungisida ataupun insektisida ke tanaman, jika turun hujan tidak langsung tersuci air hujan, teman-teman.
Ini diaduk terlebih larut dulu, dan ini merek dagangnya Durastik, cuman labelnya tercuci teman-teman, jadi rontok. Nah ini pakainya 3 tutup, merek dagang bebas, banyak sekali merek dagang teman-teman. Ini untuk perekat dan juga penembusnya. Oke, jelas ya. Nah tentunya jelas. Ataupun ada yang kurang jelas dari penjelasan Baisan, ataupun ada yang ditanyakan seputar pemupukan, cara mendapatkan bunga cabai, ataupun fungisida, ataupun ya, yang lainnya, pokoknya terserah mau ditanyakan saja di kolom komentar, yang insya Allah bisa akan jawab, walaupun kadang telat 1-2 hari pasti akan bisa jawab teman-teman. Intinya seperti itu. Dan sekali lagi, jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like dan juga tombol subscribe-nya, agar nanti channel petani muda semakin berkembang, dan channel Lisan Tani agar bisa memberikan edukasi di dunia pertanian. Dan bagi yang sudah subscribe, tentunya Baisan doakan selalu, mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki, dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah teman-teman. Amin. Oke, jadi cukup sekian dari Baisan. Salam petani muda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.